kami ya. Kalau minggu kemarin sama Pak Erik, kalau minggu ini sama Pak Wicak ya. Kalau host yang kemarin Pak Erik, nanti saya Pak Wicak yang jadi host pada minggu ini. Oke, kita akan membahas apa hari ini, nanti kita bisa sharing pengalaman, sharing tentang apa ya, pokoknya mengedukasi lah. Jadi nanti silakan para sobat Pukul Ludo bisa melihat di channel kita. Kalau misalnya mau share, like, komen bisa. Oke. Tidak lupa ya, di sebelah saya sudah kedatangan bintang tamu. Cantik ya? Iya, perempuan cantik pasti. Iya. Oke, kita langsung saja. Kita tanya-tanya ya. Sobat Pukul Ludo ya. Oke. Langsung aja nih. Siapa nih yang di sebelahnya? Saya agak grogi ya. Oke, nama siapa ya? Kalau nama panggilan itu Dita. Oke, Dita. Nama panjangnya? Nama panjangnya bukan Dita. Oke. Jangan dipanjangin. Oh iya. Tapi Afrika Edinja. Oke, namanya ya semuanya udah pasti tahu ya. Panjang. Menghafalnya susah. Jadi panggil aja Bu Dita. Bu Dita. Tinggalnya di mana? Kalau aslinya di Bantul. Tapi kalau karena di Magelang itu kerja, jadi ngekosnya di situ. Kos di Magelang. Oke, langsung saja nanti kita tanya-tanya ya. Bagaimana Bu Dita kisahnya ya di Magelang itu ngapain gitu. Itu ngapain aja, terus kegiatannya ngopo sih kegiatannya gitu. Kita tanya aja. Bu Dita, oke, sekarang tinggal di Magelang nih ya. Oke, kesibukannya apa ya Bu Dita di Magelang? Ya, karena profesi saya jadi guru ya mengajar, Pak. Mengajar. Oke, mengajar SD, SMP, SMA, atau SMK? Kebetulan saya guru SD. Oke, guru SD sobat ya. Guru SD. Kita tanya lagi nih. Kalau guru SD, guru kelas berapa kira-kira Bu Dita ini ya? Guru ini kebetulan guru yang kelasnya paling kecil sendiri di SD. Kelas 1 teman-teman ya. Kelas 1. Oke, Bu Dita. Kita mau tanya nih. Oke, di kelas 1 kan ini peralihan ya dari TK kan tuh ke SD nih ya. Terus gimana nih caranya? Kan di TK kan biasanya masih gimana ya, masih bermain ya, masih keibuan dan sebagainya. Nah, bagaimana cara Bu Dita untuk bagaimana ya maksudnya mengajari terus memberi pengetahuan ke anak ini, bagaimana kita nanti bisa cerita sedikit bagaimana caranya? Ya, memang sih kalau kelas 1 itu masih seperti apa namanya, pikirannya itu di TK itu pasti masih. Lalu apa namanya, di semester awal pasti juga membayangkan pasti ingin bermain di kelas itu masih ingin bermain, bercandaannya juga sama temennya juga seperti itu. Tapi lama kelamaan mereka akan dewasa dengan sendirinya, maksudnya dengan kebiasaan yang memang di TK itu banyak sekali bermainnya. Tapi kan kalau misalnya di SD kan mau tidak mau setiap hari ada tuntutan, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, itu mereka terbiasa dengan pola seperti itu, dia merasa akan terpola dengan sendirinya. Oh, saya itu sudah kelas 1. Jadi kebetulan juga saya dengan partner kerja di paralel, kebetulan kelas 1-nya itu A dan B, jadi itu pasti berembuk gimana sih membiasakan supaya mereka itu bisa mandiri, maksudnya tidak membok-bokan, tidak ke apa ya, berpikiran kalau misalnya dia itu masih TK, tapi ya sedikit demi sedikit pendekatan dengan orang tua juga penting. Nah itu pasti akan ada cerita dari orang tua, pasti itu nanti ada yang latar belakang rumah tangga seperti apa, latar belakang dia, maksudnya apa namanya, gaya belajarnya bagaimana, itu kami pasti berkomunikasi dengan orang tua dan bagaimana sih caranya kalau misalnya anak ini seperti ini. Oh, berarti faktor dari orang tua untuk komunikasi terhadap anak jadi guru dengan orang tua itu wajib ya? Itu kelas 1 ya? Pasti karena kalau misalnya di kelas 1 nggak bisa lepas sama orang tua. Orang tua pasti berperan penting sekali di dalam pendidikan.
Oke ya, jadi kelas 1 itu, jadi Bu Dita ini ekstra luar biasa ya untuk menghadapi anak-anak kalian dari TK sampai SD ya. Karena apa? Ya karena memang kita perlu adaptasi gitu ya. Jadi anak langsung ujuk-ujuk. Anak adaptasi, guru juga harus adaptasi gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu Dita nih ya. Ada pengalaman menarik apa ini kan? Sudah mengajar kelas 1 ini. Kira-kira sudah berapa lama ini mengajar ini? Sekitar 2 tahunan. Di kelas 1? Iya, di kelas 1. 2 tahun ya teman-teman ya. 2 tahun itu enggak baru ujung kuku. Oh. Tapi kalau Pak Wita sendiri 2 tahun lama ya. Oke, 2 tahun ini pertanyaannya adalah Bu Dita. Dalam 2 tahun ini di kelas 1 mungkin ada 1 atau 2 mungkin pengalaman yang paling menarik menghadapi anak tadi, misalnya ada apa ya, entah itu permasalahan, entah itu apa itu namanya, misalnya rewel dan sebagainya menghadapi kelas 1 itu boleh diceritakan 1 atau 2 pengalaman lah yang menarik dari kita itu apa? Kalau kelas 1 itu pasti belum, maksudnya mereka masa transisi ke mandirinya. Jadi kalau misalnya kepada itu pasti harus didampingi dengan gurunya, karena sosok guru di situ kalau di sekolah pengganti orang tua. Misalnya maaf ya Pak Yakub atau BAB itu ke belakang pasti belum bisa untuk membersihkan itu sendiri itu belum bisa. Nah apa ya, kalau menurut saya itu yang maksudnya ya saya belum menikah tapi merasakan sesuatu, oh ini besok kalau misalnya memang jadi seperti ini gitu loh. Jadi apa ya, jadiin saya juga lebih dewasa, maksudnya mau nggak mau ya saya di situ berperan sebagai ibu mereka gitu. Tapi suatu saat juga harus menjadi fleksibel ya, maksudnya tidak harus selalu menjadi ibu atau bagaimana, tapi tetap menjadi teman mereka juga. Misalnya mereka nangis atau apa itu kita berusaha pendekatan. Kenapa toh? Jangan ya kita juga seperti temannya. Kenapa? Bercerita bagaimana dengan bahasanya mereka, dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Ada satu siswa yang di tahun kemarin itu hiperaktif sekali. Maksud emosinya bisa diceritakan detail mungkin emosinya seperti apa Bu? Jadi dia kalau tidak mau menulis ya udah nggak mau menulis. Jadi dia kalau misalnya punya aku nggak mau nulis, jadi dia memang nggak mau disuruh pun nggak mau. Disuruh karena pun nggak mau. Dan dia emosi sekali. Terus bagaimana kita menghadapi itu bagaimana? Dan kebetulan sering saya peluk. Guru kelas 1 itu nggak tahu kenapa ya punya jiwa seperti keibuannya itu muncul sendiri Pak. Walaupun memang saya bukan orang yang sebelumnya bukan yang berlebihan itu sih, tapi muncul sendiri ketika lihat anak yang ini kok agak butuh untuk dipeluk ya. Nah itu ingin meluk, ya sudah kalau misalnya dia dipeluk dia tenang sendiri. Dia emosi sampai buku-bukunya itu dilempar, dibasahin gitu. Kebetulan juga dia mempunyai teman yang temannya ini si A ya tadi yang si emosi si A, lalu yang si B ini itu dia meniru si A. Jadi apapun yang dilakukan si A, si B itu meniru. Ngikut kalau si A ini mau lempar batu ya si B harus lempar batu. Kalau misalnya si A ini buang buku ya si B harus buang buku. Jadi di kelas itu saya punya 2 orang yang sebetulnya yang satu tuh alami emosi, yang satu itu ngikutin si A ini. Peniru gitu ya. Nah, jadi itu malah jadi 2 yang menanganinya ya sih luar biasa. Sering sih partner saya suruh menggantiin yang anak-anak yang lain, misalnya tolong dikondisikan anak yang lain. Saya tak merangkul 2 anak itu, saya ajak bicara gimana toh, kenapa toh. Jadi memang harus baik-baik, memang harus pelan-pelan Pak sama anak-anak kecil itu sih. Itu yang luar biasa perlu ya teman-teman ya. Mungkin treatment ini
nggak berhasil sama apa yang dilakukan kita ini nggak selalu berhasil, jadi Iya sih. jadi harus itu ya harus sesuai dengan dipelajari. Oh, Maksudnya iya. per anak Iya. itu ada apa ya, aten-atenan kalau bahasa Jawa kayak gitu, aten-atenannya sendiri. Jadi jangan ditiru, misalnya berita bilangnya treatmentnya anak ini harus dipeluk, tapi jangan ya kalau misalnya belum Tidak. mengenal si anak jangan sampai seperti itu. Tidak semua anak seperti itu. Jadi hanya beberapa saja. Oke, pertanyaan selanjutnya ini topiknya mulai menarik nih ya. Pertanyaannya berikutnya ini, Bu Dita ya. Iya. Ini ketika di kelas ya, di kelas kan mengajar banyak tuh ya. Terus ada yang tadi ada yang rewel dan sebagainya. Oke. Salah satu apa ya pengalaman yang luar biasa ketika Bu Dita mengajar nih ya, misalnya matematika atau apa yang menarik buat Bu Dita dan anak-anak tuh benar-benar perhatikan itu waktu pembelajaran apa sih? Maksudnya nggak ada, ya pasti ada rewel-rewel tapi yang paling menarik lah Bu Dita itu pas waktu mengajar apa? Kebetulan kalau misalnya kelas 1 itu tematik, jadi semua itu dikombin jadi satu. Jadi kebetulan juga guru kelas 1 itu mengajar agama dan olahraga juga. Jadi hampir semua pelajaran itu guru kelas 1. Anak-anak itu sangat excited, maksudnya sangat-sangat menarik kalau misalnya pelajaran satu seperti kerajinan, misalnya ngecat atau buat apa gitu loh. Keterampilan. Kalau misalnya di bahasa apa namanya buku gitu SPDP gitu loh Pak. Lalu di olahraga di BJOK juga mereka sangat excited sekali karena bermain di lapangan. Jadi itu apa namanya kesempatan mereka untuk mengeksplor diri kalian, mereka bergerak sana kemari. Ya memang yang pertama ya gurunya, tapi ya mau tidak mau dia harus apa ya mengeksplor diri mereka masing-masing. Bergeraknya ya tidak hanya terbatas dalam kelas, tapi di lapangan juga bisa dengan materi-materi yang menarik juga. Sering juga kita kasih permainan, games supaya mereka tertarik dan mengikuti aturan yang baik. Oke teman-teman, jadi kelas 1 itu luar biasa ya. Susah-susah gampang sih, Yeah. tapi ketika mereka ketawa, ketika mereka senang itu kayak hati tuh kayaknya ayam gitu, kayak bangga, kayak puas gitu loh. Ya ampun, anak-anakku jadi kayak gini, mereka senang, mereka ketawa, mereka bahagia, itu menjadi suatu kebahagiaan sendiri sesuatu. Oke, Bu Dita memang luar biasa ya. Tadi menghadapi banyak ya. Oh iya, tapi kita jangan ngomong yang jelek ya, kita ngomong yang bagus aja. Oke, teman-teman, jadi guru kelas 1 itu luar biasa. Entah itu Bu Dita, entah itu siapapun, menjadi guru kelas 1 itu memang harus mempunyai kesabaran, keibuan. Pokoknya harus paket komplit lah. Nambah sih Pak, kalau misalnya guru kelas 1 itu memang yang diutamakan untuk yang kayak mengatasi perilaku siswanya. Mungkin di setiap jenjang guru pasti ada kesulitannya masing-masing. Kalau misalnya di kelas atas mungkin dengan materi-materi yang sangat berat, dengan mungkin anaknya bisa dikondisikan dengan baik. Maksudnya cepat. Kamu tugasnya ini. Langsung bisa langsung. Kelas 1 gimana nih? Kelas 1 tuh tugasnya memang pelajarannya memang ringan, tapi jangan dipikirkan kalau misalnya kelas 1 itu dengan ringan materi ya, justru yang berat itu malah kayak mengelolanya si anaknya itu. Jadi punya beban sendiri lah kelas 1. Betul. Kelas 1, 2, 3 semua sama, sebenarnya berat. Semuanya berat. Tapi ya itu passion kita. Iya, kalau sudah passion ya apapun dilakukan ya. Jadi teman-teman, pengalaman sebagai guru itu memang luar biasa. Jadi ada banyak. Jadi kalau sekarang kita kan menggali pengalaman kita, belajar juga perlu, bukan hanya mengajar saja tapi juga belajar gitu. Jadi guru pun banyak belajar dari siswa juga. Oh, siswanya kayak gitu. Oh, berarti aku juga harus. Masa malu sih ya Pak ya, kalau misalnya
apa namanya anak-anaknya bisa mengucapkan terima kasih gitu, masa gurunya tidak bisa harus bisa. Walaupun mengajari seperti itu, masa yang diajari tidak dilakukan oleh guru. Nah itu kan ya tantangan juga sih. Luar biasa. Nah ini topik selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya itu tadi udah banyak nih. Pertanyaan selanjutnya nih, Bu Cika, kelas 1 tuh anak-anaknya kan serba rewel. Pernah nggak sih Bu Cika tuh merasa wah lelah nih mengajar kelas 1, wah capek nih badannya, kelas 1 kok ini susah diatur dan sebagainya. Pernah nggak punya perasaan seperti itu? Pernah mengalami kejadian seperti itu nggak? Pasti capek, pasti. Ya. Kalau misalnya waktu dulu di kelas itu hampir setiap hari itu saya mau capek, tapi capek saya itu sekarang pulang dari sekolah. Pasti Berarti saya di sekolah itu sebenarnya pernah ya? Tetap mau tidak mau ya tetap sama murid di depan kelas, di depan papan tulis, di depan anak-anak ya tetap. Gimana pun sedihnya di belakang, ada masalah apapun di belakang, tetap saja harus senyum, harus senang, harus gembira, Strong, kuat ya, walaupun hatinya memblek. Ya, bisa aja yang kita. Ya, sempat ada masalah apa di dalam keluarga itu tidak apa ya. Gimana nutupi caranya nutupi di depan siswa. Jadi, kalau misalnya rasa yang benar-benar capek pernah sih Pak, maksudnya kayak kok aku dikasihkan di kelas 1 sih, kok aku ditugaskan di kelas 1 sih, tapi pernah ya punya? Pernah. Tapi gimana caranya Bu Rita bisa mantep nih, waduh memang pas ya udah mau nggak mau dengan lihat anak-anak tuh kayak kangen, kayak apa ya, kayak wah besok nggak, misalnya libur panjang atau gimana, wah besok nggak ketemu sama ini ya, nggak main sama ini ya, jadi tuh kayak ada rasa kangen sendiri. Kerinduan. Nah kerinduan untuk bertemu sama anak-anak, berbicara gitu sama anak itu, jadi kayak ya ayo semangat lagi, ini memang passionmu, memang kerjaanmu, memang tugasmu, dipercayakan untuk kamu dikasih tugas ini, berarti kamu dipercayakan untuk mengemban tugas ini gitu. Jadi apa ya, semangatnya di situ sih Pak. Luar biasa pengalamannya Bu Rita dari awal tadi ya sampai mau akhirnya. Oke, sharing-sharingnya Bu Rita itu luar biasa. Bagaimana susah senangnya mengajar kelas 1 itu sudah bagaimana ya, kita sudah bercerita, sharing. Jadi mungkin teman-teman di rumah menyaksikan channel ini nanti bisa menginspirasi bahwa jangan dilihat guru itu, jangan dilihat wah guru itu mana ya, enak ya gitu ya, jangan pernah juga seperti itu, karena guru itu memang luar biasa. Kita juga harus maksimal, harus apa ya, pokoknya tetap semangat walaupun kita lelah. Bagaimana tahu sendiri kan, misalnya guru itu kita mengajar banyak orang ya Bu ya, bukan hanya satu aja, menambahkan nama dan sebagainya, penilaian dan sebagainya, wah banyak sekali. Nah itu dilakukan oleh guru, jangan dilihat wah enak ya guru itu pakaiannya rapi dan sebagainya, tinggal ngajar, tinggal gini, tinggal padahal ada ya orang-orang seperti itu ya kita ya, pasti ada. Tapi pengalaman dari Bu Rita tadi udah cerita itu memang luar biasa. Sebagai guru itu memang strong, harus kuat, maksimal, pokoknya luar biasa gitu. Oke, sudah sampai ke penghujung ya. Oke, mungkin ada pesan atau apa ya, pesan-kesan untuk disampaikan ke siapa yang menonton nanti videonya ya. Pesan terakhir ketika apa ya, ketika ini kita ngobrol-ngobrol, kesannya apa? Siapa tahu bisa menyampaikan apa petua atau apa mungkin. Apa ya semangat aja sih, semua pekerjaan, semua semua pekerjaan lah itu pasti ada susah senang dukanya, pasti ada beban tersendiri lah. Jadi mau semuanya apalah, mau profesi apa itu pasti ada tanggung jawabnya.
Betul, kita luar biasa sekali perjumpaan kita pada minggu ini, ngobrol-ngobrol dengan kita. Mungkin di next pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih rinci lagi, atau mungkin kita bisa memberikan bintang tamu yang luar biasa. Pokoknya kita bicaranya tentang edukasi, menginspirasi begitu. Mungkin kepala sekolah Pak. Oh iya. Ya mungkin kalau misalnya ada ya, mungkin kita akan undang ke sini ya di studio kita. Kita akan ngobrol-ngobrol lebih asik dan menarik lagi. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen channel Pukul Duduk, karena kita akan selalu menginspirasi dan mengedukasi semua orang gitu ya. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Mungkin kita bisa say kamera ya kita ya, untuk perpisahan kita. Dadah. Sponsornya jangan lupa nih, disponsori oleh Yasir Bar. Gitu ya. Ini minuman katanya Pak Erik, minuman untuk daya tahan tubuh. Oh, bagus ini. Iya. Jadi bisa mencegah virus corona ya Pak Erik. Gitu. Luar biasa. Oke, kita bertemu lagi